Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita saudara, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang keenam yang bertajuk Bangsa Besar Manakah Yang Demikian? Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama, khususnya Engkau bersama-sama dengan kami di dalam pembelajaran sekolah sahabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah, apa ketetapan dan peraturan itu? Untuk siapa ketetapan ini sebenarnya? Di skrin saudara adalah bacaan Alkitab untuk pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita di dalam Ulangan 4 ayat 8 mengatakan, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Saudara, mukadimah atau intro sekolah sahabat kita, khususnya dalam Ulangan 4 ayat 1 sehingga 9, berisi suatu pelajaran tentang hukum Tuhan dan akibat dari mematuhi atau menolak perintah Tuhan itu. Hukum Tuhan itu kudus, sempurna, dan bijaksana. Dapatkah kita menambah atau mengubah apapun dalam hukum untuk membuatnya lebih sempurna? Bagaimana hukum terkait dengan kebijaksanaan? Dapatkah kita menjadi terkenal dalam hidup ini dengan menaati hukum? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat mengikut topik-topik yang terpapar di skrin. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu jangan tambah atau kurangi hukum Tuhan. Kita boleh baca dalam Ulangan 4 ayat 1 sehingga 2. Apa makna jangan tambah atau kurangi perintah Tuhan itu? Ulangan 4 ayat 2 katakan, janganlah kamu menambahi Ulangan 4 ayat 2 katakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kita akan mengambil tempat Tuhan jika kita mencoba membuat hukum yang sempurna menjadi lebih sempurna dengan menambahkan atau menghilangkan sesuatu darinya. Itu adalah keinginan setan. Propagandanya selama pemberontakannya mempertahankan bahwa hukum Tuhan tidak sempurna. Supaya perubahan itu kelihatan mendesak. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Setan. Melalui sejarah, setan telah membujuk umat Tuhan untuk menambahkan aturan-aturan baru ke dalam hukum. Misalnya, dengan mencampurkan kebenaran dengan kebiasaan kafir, menciptakan hukum baru, menegakkan tradisi. Dia bahkan mendorong mereka untuk menghapus perintah seperti hukum kedua, untuk menyembah Tuhan melalui patung. Umat Tuhan telah menderita akibat dalam setiap peristiwa itu. Artinya saudara, dalam tajuk pertama kita menjelaskan bahwa kita sebagai manusia, kita tidak boleh menambah atau mengurangi akan perintah Tuhan itu. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu akibat pemberontakan. Apa akibat jika kita tidak menuruti perintah Tuhan itu? Ulangan 4 ayat 3 katakan, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Siapa Baal Peor itu? Secara ringkas saudara, kalau kita membaca pelajaran kita hari ini, Baal Peor itu adalah bentuk penyembahan berhala. Mencoba untuk mengubah hukum memiliki kesan, dan secara terbuka melanggarnya juga memiliki kesan atau akibat.
Bileam mendorong wanita Moab untuk memikat pemuda Israel. Orang Israel yang menerima hasutan mereka telah mengubah perzinahan fisikal mereka menjadi perzinahan rohani, yaitu menyembah berhala. Dengan mengeraskan hati nurani mereka dengan dosa pertama, dosa fisikal, mereka sudah matang untuk jatuh ke dalam dosa terakhir, dosa rohani, yang pastinya merupakan tujuan akhir setan. Tuhan campur tangan dengan menuntut tanggapan tegas terhadap dosa yang menjijikkan itu. Dosa-dosa yang diterima menyebabkan pemberontakan dan akhirnya memisahkan manusia dari Tuhan. Artinya saudara, tajuk kedua menjelaskan kepada kita bahwa menurut atau tidak menurut akan perintah Tuhan mempunyai akibat atau mempunyai kesan, khususnya apabila kita tidak menuruti atau tidak mentaati perintah atau hukum Tuhan itu. Apa yang terjadi saudara? Maka kita akan terpisah daripada Tuhan. Tajuk yang ketiga, mengikuti Tuhan. Mengapa perlu mengikuti Tuhan? Ulangan 4 ayat 4 katakan, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Apa makna tersirat dari ayat ini saudara? Sekitar 24.000 orang mengikuti Baal Peor. Sebaliknya, Musa memperkenalkan orang-orang yang mengikuti Tuhan. Tidak ada jalan tengah. Anda hanya boleh mengikuti Tuhan atau mengikuti musuh. Anda harus membuat keputusan, memutuskan untuk berpegang teguh pada Tuhan, dan kekuatan untuk menahan godaan akan datang darinya. Saudara, Tuhan mampu menjaga kita agar tidak jatuh. Tetapi kita harus sedar dengan pilihan kita, seperti yang dilakukan umat beriman di Baal Peor, untuk berpegang teguh pada Tuhan. Jika demikian, maka apapun godaannya, kita akan tetap kuat, tetap setia, karena kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Seterusnya, tajuk yang keempat yaitu kebijaksanaan kita. Apa makna kebijaksanaan dan hukum Tuhan ini? Ulangan 4 ayat 6 mengatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di antara atau di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Menurut ayat ini saudara, bila orang mengatakan bahwa orang Kristen adalah umat yang bijaksana dan berakal budi, apabila mereka mendengar hukum Tuhan yang mengatur hidup dengan benar, mendengar hukum itu adalah apabila kita menyimpannya dan mempraktikannya dalam hidup kita. Artinya saudara, ketika kita hidup menurut hukum Tuhan, menjalani hidup yang konsisten dengan khotbah kita. Hukum yang mengatur umat Israel adalah sempurna, namun mereka gagal sebagai wakil Tuhan dan terang dunia karena mereka tidak menaati perintah atau hukum Tuhan. Saudara, kita adalah garam dunia, terang dunia. Mari kita bersinar dengan memberikan kesaksian setiap hari dengan ketaatan kita pada hukum yang sempurna itu. Dan yang terakhir yaitu bangsa yang besar. Siapa bangsa yang disebut besar ini? Apa ciri-cirinya? Ulangan 4 ayat 7 sehingga 8. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Saudara,
Tuhan memilih keturunan Abraham untuk membuat mereka menjadi bangsa yang besar dan untuk memberkati seluruh umat manusia melalui mereka. Mengapa Israel disebut sebagai bangsa yang besar? Karena Tuhan bersama dengan mereka. Dia adalah Tuhan yang dekat dengan umatnya. Dan yang kedua, mereka memiliki hukum dan pengadilan yang benar. Tuhan juga telah memilih kita untuk memberkati umat manusia dengan perkabaran keselamatan. Mengapa Anda menjadi orang yang hebat? Menjadi hebat kepada orang lain. Pena Inspirasi menjelaskan kepada kita, tujuan yang ingin dicapai Allah melalui umatnya hari ini adalah sama dengan yang ia ingini atau ia capai melalui bangsa Israel ketika ia membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan melihat kebaikan, belas kasihan, keadilan, dan kasih Allah yang dinyatakan di dalam gereja, dunia harus memiliki representasi dari karakternya. Dan ketika hukum Tuhan dicontohkan dalam kehidupan, bahkan dunia akan mengakui keunggulan mereka yang mengasihi dan takut dan melayani Tuhan di atas semua orang di bumi. Jadi saudara, daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, dan saya senang untuk membaca satu ayat. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Itu makanya saudara, mari kita ingatkan diri kita melalui kesimpulan pelajaran pada minggu ini. Jangan menambah atau mengurangi perintah Tuhan. Ada akibat jika kita menurut atau menolak perintah Tuhan itu. Itu makanya doa kita, mari kita setia menuruti perintah Tuhan. Karena kita adalah bangsa pilihan, bangsa yang besar, dan bangsa yang bijaksana. Jadi saudara, sekian ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat kepada setiap kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan menyertai bersama dengan hamba, bersama dengan kami semua, sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.